Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aktrivia Handayani akan menjelaskan tentang manajemen bimbingan konseling. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen adalah kegiatan untuk mengelola. Adapun fungsi dari manajemen yaitu yang pertama planning. Planning adalah langkah di mana untuk merencanakan atau merumuskan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ada organizing. Organizing adalah langkah selanjutnya untuk membagikan jenis-jenis pekerjaan, alokasi tugas, serta personalia yang menjalankannya. Yang selanjutnya yaitu ada actuating. Actuating adalah langkah untuk menggerakkan seluruh sumber daya untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu ada controlling. Controlling adalah langkah yang dilakukan oleh manajemen tertinggi untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan mulai dari penyusunan hingga pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah usaha untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Adapun tujuan umum dari bimbingan konseling yaitu untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas yang optimal. Adapun fungsi dari bimbingan konseling, yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi ini adalah fungsi yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu dari pihak-pihak tertentu. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi ini adalah fungsi yang menghasilkan tercegahnya masalah-masalah yang akan timbul dari peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah fungsi yang menghasilkan terpecahnya masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah fungsi yang menghasilkan dapat membantu peserta didik memelihara kepribadiannya. Yang kelima yaitu ada fungsi advokasi. Fungsi yang menghasilkan pembelaan untuk peserta didik atas hak dan kepentingan yang kurang mendapatkan perhatian. Adapun layanan dari bimbingan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan konseling yang menginginkan peserta didik memahami lingkungan yang baru dimasukinya dalam rangka mempermudah dan memperlancar berperannya didik di lingkungan yang baru itu. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi. Yang keempat yaitu layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang kelima yaitu ada layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapat layanan langsung tatap muka dengan guru bimbingan dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya. Yang keenam yaitu ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik
secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, memperoleh berbagai bahan dari narasumber, dan membahas secara bersama-sama pokok bahasan tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupan sehari-hari, dan untuk perkembangan dirinya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar. Selanjutnya ada layanan konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di dalam kelompok itu. Masalah yang dibahas itu adalah masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Yang kedelapan yaitu ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan yang memungkinkan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Yang terakhir ada layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Adapun tujuan khusus dari bimbingan konseling, yang pertama yaitu dalam aspek perkembangan pribadi sosial. Layanan bimbingan dan konseling membantu agar siswa memiliki kesadaran diri, yaitu menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya, dapat mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan seseorang yang mereka senangi, membuat pilihan secara sehat, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dapat mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan seseorang yang mereka senangi. Yang kedua yaitu dalam aspek tugas pengembangan belajar. Layanan bimbingan konseling membantu siswa agar dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif, dapat menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, mampu belajar secara efektif, memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi evaluasi atau ujian. Yang ketiga yaitu dalam aspek tugas pengembangan karir. Layanan bimbingan dan konseling membantu siswa agar mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja, mampu merencanakan masa depan, dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Selanjutnya yaitu hubungan antara manajemen bimbingan konseling dengan Islam. Dengan bantuan dari layanan bimbingan konseling Islam, diharapkan siswa akan menjadi seorang yang berilmu dan berakhlak mulia. Hal ini tidak terlepas dari apa yang sudah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berperilaku. Dan menerapkan konseling Islam dapat membantu individu, khususnya klien, memahami hakikat dirinya sebagai hamba Allah dan pengabdian sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, sehingga tujuan akhirnya akan memperoleh kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi kesimpulan dari manajemen BK yaitu bahwa manajemen yang diawali dari perencanaan kegiatan BK, pengorganisasian aktivitas dan seluruh unsur pendukung BK, melaksanakan aktivitas BK memotivasi sumber daya supaya BK mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Perencanaan dimulai dengan menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan siswa. Pengorganisasian adalah aktivitas pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat kerjasama dalam sebuah kegiatan. Actuating pada organisasi sekolah artinya mendorong guru serta personal sekolah melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan dengan penuh semangat. Monitoring atau penilaian dilakukan buat mengetahui
Apakah pelayanan sudah terlaksana semua sesuai pelayanan? Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang manajemen bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.